Oke, halo cuy-cuy semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita bakal tes top speed cuy. Sekarang jam 6 kurang 15, kurang 14. Ntar lagi jam 6 pagi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025. Di video ini gue mau bahas spek gue yang sekarang gitu ya. Spek motor gue ini udah ganti apa aja kemarin selama kurang lebih berapa bulan? 7 bulan lebih kayaknya. Sebenarnya speknya masih sama, masih 2,5 tune up. Klepnya juga masih standar, ukurannya masih standar. Klepnya juga masih standar lah, intinya bahannya juga masih bawaan pabrik gitu. Yang gue ganti di sini adalah piston. Gue pakai piston dari Daytona. Gue nyari kompresi tinggi gitu ya, kompresi dinamis apa statis ya, pokoknya itulah, itu supaya lebih tinggi biar bisa ngangkat tenaga bawahnya gitu, supaya lebih cepat ke peak powernya, karena ini powernya udah tinggi ya. Lift motor ini liftnya itu naik dikit dari standar si nokennya, karena ini noken custom ya, udah diganti, bukan noken standar lagi. Terus untuk portingan, dulu kan portingannya masih buatan Sportisi ya, Sportisi Motorsport. Ini gua porting ulang coy, jadi adalah bengkelnya di Purwokerto ya, itu di porting ulang, digedein lagi supaya nyamain sama si lubang throttle body atau si intake manifold karetnya itu. Karena waktu pas di Sportisi itu dia nggak mau gedein, aduh dingin banget coy. Waktu pas di Sportisi itu dia nggak mau gedein ukuran si portingannya, jadi gue pilek ya. Lalu gue belum tidur coy. Intinya dia nggak mau gedein, akhirnya gue terpaksa porti ulang lagi supaya nyamain sama si gede si TB nya. Untuk si innya ini portingannya itu 31 cuy, kan TB nya itu udah rimmer ya, TB nya rimmer 34. Jadi si intake nya di porting sampai ukuran 31, tapi untuk klepnya masih standar ya. Udah sih paling itu doang ya, sama ini si apa namanya, yang sebelah kiri tuh flywheel atau magnet Ninja gue tuh udah dibubut ya. Bubutnya tuh sekitar berapa ya, nanti lah gue kasih fotonya ya. Jadi berat awalnya tuh 1700 gram, terus dibubut sampai 1575 kalau nggak salah. Jadi dikit doang biar nggak terlalu ngabang atasnya. Jadi kalau misalkan fungsi dari itu tuh sebenarnya buat ini sih ya, misalkan peak powernya dia di bawah di 8000 lah peak, berarti dia butuhnya magnet yang lebih besar gitu, kayak mesin diesel gitu kan. Itu kalau kalian tahu magnetnya tuh gede-gede banget, berat-berat banget. Tapi kalau misalkan mesin drag yang RPM-nya tinggi, itu pasti magnetnya tuh ringan banget coy. Nah ini masih buat semi racing, semi harian, jadinya nggak perlu bubut banyak-banyak, soalnya nanti nggak bakal ngangkat juga motornya cuy, yang ada kompong ya. Ya semoga aja nih dengan gear yang apa ya, dengan gear yang 1446, gear standarnya, ban standar, rantai standar, ukurannya masih 520, ukuran bannya itu 110 depan, 110/70 depan, belakang 140/70 dari Pirelli Diablo Rosso 3 ya, masih ukuran standar lah, mirip-mirip Romex ya bentukannya. Beratnya juga mungkin sama kali ya, mungkin ini lebih mahal doang bannya, sama lebih lengket doang. Suasana pagi nih, pada mau berangkat kerja mungkin ya. Ya udah, mungkin itu aja kali speknya ya. Sama ini terakhir gua mappingan masih pakai yang dari apa namanya, Speed Lab, tapi dicolok Bajaj. Jadi hitungannya apa ya, kayak dicolok piggyback lagi tuh supaya nambahin debit bensinnya lagi gitu. Udah di setting sih sebenarnya si piggybacknya, si Bajajnya ini. Alhamdulillah sih udah nggak ada berebet ya. Tapi gue nggak tahu AFR-nya tuh berapa ya. Tapi sepengalaman gue selama ini udah gue bawa berapa bulan ya, sebulan mungkin, sebulan lebih ya. Motornya sih aman ya, nggak yang overheat gitu. Berarti kan bensinnya cukup diborosin mungkin, karena mesinnya adem-adem aja gitu. Soalnya nggak logis kalau motor buat macet-macetan
radiator standar, terus kompresinya tinggi, tapi kok masih bisa gitu, masih bisa apa ya, masih bisa survive gitu, nggak overheat. Ya gua bingung juga sih, apa mungkin karena air radiatornya baru atau gimana. Mungkin kalian yang punya pengalaman bisa share di kolom komentar ya. Karena kompresi gue udah 13 ya, pakai piston Daytona tuh. Karena sebelumnya kan ini kan dipapas 0,3 apa ya, 0,03 apa 0,3 gitu dari Sportisi, si headnya dipapas, terus ditambahin si piston, si ini ya, piston Daytona nya. Nah kalau pakai piston Daytona tuh misal lu nggak papas head nih, itu udah otomatis kompresinya tuh 13 tuh. Jadi kalau ditambah papas head, ya udah otomatis 13 sekian, misalkan 13.5 atau 13.2, 13.1 ya, sekitar 13-an lah. Sebenarnya gue mau cari spek kayak gini tuh karena motor gue tuh bukan motor balap ya. Mungkin bisa aja gue ngomongnya spek kayak gini, ternyata gue mesinnya pakai Kruk Astinja 300. Tapi kan kelihatan coy dari larinya, apalagi gue di konten nih kan, jadi nggak mungkin gue bohong lah. Mungkin kalau pakai Kruk Astinja 300 tuh larinya udah dari bawah tuh udah ngilang coy. Radiator torsinya gede banget ya. Dan setahu gue RPM-nya juga nggak bisa tinggi-tinggi banget. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cerah banget ya. Padahal belum ada matahari, kok bisa cerah banget bang gitu ya. Ya ini suasananya waduh enak banget coy, sumpah. Kayak uset. Masih berkabut ya. Gue bikin inilah, bikin video lah. Buset. Jogging. Nah, gini kan enak coy, masih sepi coy. Oke, bismillah ya. Nyala kan? Tes 1 2 3. Full kabut coy. Bismillah ya. Nih kelihatan suhunya ya, masih 80 derajat loh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wah terbang cok. Oke. Oke, sini anginnya kenceng banget cok. Ini segini angin kenceng loh. Tuh lihat tuh, sampai ke atas jaket gue ya. Oke. Walaupun tidak ada security cuy. Tadi di GPS dapat berapa ya? Ntar ya gue ngecek dulu ya. Ya ternyata ini dapat 167 ya tadi ya. Masih sama ya. Masih sama guys, 167 guys. Ini jalanannya rame banget depan ya, banyak ini, banyak mobil. Gue takut. Waduh, itu di situ lagi ya.
177 ya. So guys, gue masih penasaran coy. Oke, mungkin sekali lagi habis itu udahan ya. Bensinnya udah kedip nih. Kan suhunya juga masih dingin, cu. Oke. Oh, gila. Ush. Oke lah, mungkin sekian dulu ya video dari gue ya. Ternyata cuma dapat segitu coy. Asli anginnya kencang banget ya. Oke, sebenarnya ya kalau dibilang worth it atau enggak ya, main motor kayak gini, menurut gue sih kagak coy. Jadi buat Ninja 2,5 tune up itu, kalau menurut gua nggak worth it sih. Dengan apa ya, preset yang lama gitu ya, pelan-pelan gitu ya, satu-satu gue cobain dari mulai remap, porting, noken, bubut magnet, ganti piston ini, gedein kompresi. Menurut gue sih nggak worth it sih. Ini kan terakhir tinggal ganti klep nih yang belum nih. Gue sih rencana belum tahu ya, karena gimana coy, gue udah mau nyari kerja coy. Waduh, nih busnya mau kemana guys? Jadi kayaknya nggak mungkin main motor lagi coy. Jadi menurut gue ya, kalau mau sekalian langsung naik bener-bener enak banget, lu colok Kruk As Ninja 300 sudah paling bener coy. Udah nggak perlu mikirin isian head harus kayak gimana, per klep kayak gimana kan. Udah paling bener pakai itu aja dah, Kruk As Ninja 300 udah paling bener itu. Tuh nggak ada polisi sini ya. Biasanya di sini suka ada polisi. Waduh, ada yang jogging coy. Banyak yang jogging sini ya, pada mau ke Suvarna nih pasti nih. Nah, di sini nih Pertamax turbonya aja. Gue pernah ngisi di sini sama 13.200 naik cuy. Naik turun malah. Oh, ini baru nyala kipasnya ya. Pertamax turbonya ada, Mbak? Mau 50 ya? Iya. Malah gue masukin sih. Belum ya? Oh gitu coy. Nice. Oke, udah bisa ya. Kayak dapet 3 literan sih, 3,33. Oh enggak, lebih. Oke lah. Mau udah ngisi drum-drum gitu ya. Oh, kenapa nggak mau di starter gitu ya? Curiga gua nih ada masalah kali ya. Kayak ada delay gitu, apa relay starternya apa gimana. Oke, ini udah balik lagi ya. 50.000 cukup 67 kilo ya. Ya sekitaran berapa guys? 1:20-an ya. Waduh, hampir aja gue salah jalan cuy. Ini bimbang nih. Bukan bimbang apa ya? Jalannya nggak jelas cuy.
Banyak banget simpangnya ya. Weh. Tuh, motor gua tuh kalau tarikan bawahnya kayak di bawah 7.000 gitu ke bawah gitu. Wah, itu lemot banget cuy. Wah, itu karena magnetnya udah dibubut kali ya. Aduh, bunyi apa itu coy. Jadi kayak motor nggak ada tenaganya, jadi enakan standar cuy. Pendapat gue ya, bawahnya enakan standar, cepet dia naik RPM nya. Tapi kalau udah kayak gini, kayak resiko throttle body gede sih sebenarnya ya. Throttle body kalau udah digedein tapi speknya cc nya masih standar, pasti bawahnya kopong cuy. Tapi ya gitu, atasnya lumayan lah. Ini kedengeran nggak sih bunyi anginnya? 113, kenceng banget anginnya cuy. Nah ya, ini for your information juga, sok kalau udah dipendekin belakangnya jadi nggak enak nih buat nikung ya. Wih, anjir, licin cok bannya cok. Tapi kalau menurut gua sih ini motor udah nggak perlu mapping lagi kayaknya ya. Udah enak sih ini. Tapi ya nggak tahu juga, wih apaan tuh? Waduh, berang-berang coy. Gimana gue mindahinnya ya? Berang-berang kelindes kayaknya itu. Oh, nyebrang otter kali, otter ya. Bentuknya sih kayak bukan kucing tadi. Ya karena kalau mapping pun sama aja, pasti top speednya segitu-segitu juga coy. Kecuali mungkin yang bawa joki atau enggak gua udah ngeringanin velg atau ban gitu ya, di downsize. Tapi gua nggak suka cuy bentuknya cuy, kecil gitu ya. Terus nggak pede gitu kalau diajak kemana-mana gitu kan. Kena polisi tidur takut, kena lubang takut. Aduh, ini sok dipendekin juga sebenarnya nggak enak cuy. Tapi kalau soknya nggak dipendekin, terus speknya udah kayak gini, nanti lu jengat-jengat coy. Karena center of gravity-nya kan dia berubah kalau dipendekin soknya. Sok depan terutama ya. Dia tumpuan berat aja di depan dia kan. Jadi nggak terlalu ngangkat motornya. Kalau misalkan masih standar mungkin wah ngangkat-ngangkat kali itu. Jadi ngopernya harus smooth pas lagi speeding. Oke, ini jadi kondisi motor gua ya. Kemarin tuh baterainya lowbat ternyata cuy, GoPro-nya ya tiba-tiba mati. Ini pasti pakai rantai 520 dari TK Racing. Belakang juga sama gearnya 46 dari TK Racing. Nih ukurannya. Ini ukurannya ya. 46 tuh. Untuk gear depannya ini pakai ukuran gear 14 ya. Udah gue balikin lagi ke 14, tadinya sebelumnya 15 cuy. Ini barusan gue pakai motornya ya. Suhunya tuh 80-70. Masih rada anget sih pasti air radiatornya. Nah ini ada kucing orang nih, nggak tahu punya siapa kali. Barangkali itu kucing ada yang hilang nih. Datang sendiri dia. Untuk boxnya juga masih kepasang ya. Box filternya juga standar. Aduh, kelihatan gue lagi jongkok. Untuk pendeknya segini soknya. Ini kemarin rada baret-baret, kelihatan gak sih? Nah ini rada baret-baret karena si ini apa namanya, kabel lampunya tuh kemarin gak gue kasih kabel tis ya. Jadi dia di sini kabel mentok-mentok terus. Aduh, bersin kucing gue nih. Itu cuy, ini masih aman banget sih. Ini turunnya kalau nggak salah cuma 4 cm deh. 4 atau berapa ini ya? Gue udah lupa juga sih. Lupa gue, pokoknya segini lah. Segini ya. Untuk yang belakang ini karena pakai soknya sok custom ya. Pendek tuh, jadi dia pendek. Tapi nggak enak nih kalau buat polisi tidur. Dia mentok. Yang mentok tuh soknya tuh kayak jeduk gitu soknya. Terus untuk ini ya knalpot ya, knalpot tuh ini knalpotnya cuy, enaknya pakai Sadux tuh ya. Jadi kalau lu seberapa ngebut RPM-nya atau emang produk-produk lain kalau ngebut tuh, misalkan dia pakai apa namanya
warnanya kayak gini nih, dia nggak bakal panas dipegang juga kalau habis ngebut.